manusia. Ini takabur. Lah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada gambaran lagi tentang takabur. Jauhilah sikap takabur. Dulu itu ada seorang kiai besar, Pak, punya murid masih muda, tapi masya Allah luar biasa. Doanya ini mustajab. Siapapun yang datang minta doa kabul. Minta doa hajat ini kabul. Kepingin rapi, meneh rapi. Kepingin sugih, meneh sugih. Hebat. Cuman umurnya tidak panjang. Ya 35 lah meninggal. Ngecek ono kulo, tapi mudah-mudahan panjang umur fi taatillah. Masih muda meninggal. Sehingga apa? Ketika beliau meninggal dunia itu sing takziah, Pak, namanya ulama besar kiai walaupun jeno sing takziah kuwata. Sampai nopo nek kiai meninggal itu coro nopo jenenge sing keranggan itu sudah kayak jalan sendiri di awan. Blak sampai rebutan. Ojo rebutan kok menilai ono maneh. Rebutan ini, Pak. Sampai di kuburan, di tempat dufinnya itu sandal ini kalau dikumpulkan ono nek bolong truk sisine tok, Pak. Berarti nek jangkep rolas berapa itu? 8 16 truk. Bayangkan saking hebatnya. Begitu masuk liang lahat, orang itu sudah ngomong sampai menjadi buah bibir. Masya Allah, ketika dikuburkan baunya wangi, dan ini menjadi buah bibir masyarakat. Sehingga apa? Ada salah satu orang tidak tahu sowan ke kiai yang gurunya ini diceritakan teng mriko yai wonten larene pun kiai meninggal, masya Allah doanya mustajab. Sopo jenenge? Si fulan. Iku muridku iku. Iki muridku. Iya. Muridku kok ngono. Dani yang kone aku mati, gak terima wolung sandal itu sih, lebih banyak dari itu. Akhirnya para jamaah, begitu kiainya ini meninggal, gurunya ini meninggal, tutup kiai gurunya ini meninggal, gitu. Ketika didufinkan, dimakamkan, baunya busuk, dan sampai sekarang dalam riwayat itu kalau orang ziarah ke gurunya bau busuk, ke muridnya bau wangi. Tinggal panjenengan milih. Kepingin sing kaya guru sing sungguh, opo murid sing alim baune wangi. Oleh sebab itu, janganlah kita ini suka mengumbar-ngumbar ke sombongan kita. Berapa tingginya sih jabatan kita? Oh sampu ya, entek masa tua di penjara. Bayangkan. Dan ini nanti membuat malu sampai berapa turunan. Ya Allah, putune ini iku lumpah. Guna cek ono di YouTube terkenal, tapi terkenal elek naudzubillah min. Nah, dia mudah-mudahan pensiun minimal kayak Pak Warjito, masya Allah ya. Amin Allahumma amin. Makanya hindarilah sifat sombong. Sampai dikatakan oleh Rasul di sini, fa innal abda la yazalu takabbur. Sesungguhnya seorang hamba senantiasa kalau dia ini bersifat sombong, hatta yaqula Allah Ta'ala, sehingga Allah mengatakan kepada orang-orang yang sombong itu, uktubu abdi fil jabbarin, catatlah hambaku itu dalam golongan orang-orang yang sombong, yang keras kepala. Faliyadzubillah min. Kalau Allah sudah mengatakan itu, Pak, wailah, maka celaka. Makanya orang sombong itu tidak akan sukses dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab nopo? Sifat sombong ini membawa kepada sifat-sifat madhumah yang lain, sifat-sifat tercela yang lain. Awalnya dari sombong, kemudian tutuk sing liyane ya ngrasani, ya ngibah dan lain sebagainya. Awalnya dari sombong. Aku susi mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhanmu yang paling tinggi. Faliyadzubillah min. Maka mudah-mudahan kula panjenengan dijauhkan daripada sifat sombong. Sak nyengit-nyengiti umat, sak jahat-jahati umat, sak kering-kering umat, tapi hatinya hello
Iti jadi Pak Harto kalau boleh menyitir kata-kata beliau. Wajah security, hati hello. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya orang ini Pak harus bisa mengenal diri sendiri dulu. Dalam syarahnya dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbah. Orang yang bisa mengenal dirinya, maka dia akan bisa mengenal Allah. Artinya apa? Dia ini hamba. Ya, makanya dikatakan abad. Abad itu hamba sahaya. Lah kalau kita menghamba kepada yang maha tinggi, kita akan ikut jadi tinggi. Kita ini sadar kita ini seorang hamba al-fakir, ya al-hakir, yang butuh, yang lemah. Kalau kita sudah sadar kita ini abad, kita ini al-fakir yang sangat butuh, maka apa? Kita akan mengenal Rabbah, Tuhan kita yang maha tinggi. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bakal sombong ya. Karena apa? Sombong itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedikdayaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pejabat, bukan jenderal dan lain sebagainya. Tidak sambut doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Abu Bakr fi Makarimul Akhlaq, di dalam kitab Makarimul Akhlaq, wa Abdul Wali bin Sa'id fi Idahil Ashkal, dalam kitab Idahul Ashkal, rawahu Aidan an Abi Umama, hadisul dhaif. Hadisnya dhaif tapi napa niku sahih min haitsu makna. Sahih min haitsu makna itu artinya benar. Walaupun perawinya ini ada yang dhaif tapi maknanya benar. Jadi bisa panjenengan amalkan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bihi liqal wa bi sanatil muttasil. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ijtanibu hadhil qadhurat allati nahallahu ta'ala anha faman alama bi syai'in minha falyastatir bi sitrillah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu hadhil qadhurat, jauhilah oleh kalian hadhil qadhurat, yaitu perkara-perkara yang menjijikkan. Berarti nopo? Ini di dalam syarahnya itu al-fahisyah. Guna al-fahisyah yakni az-zina. Macam-macam perbuatan yang menjijikkan itu termasuk di situ az-zina. Sebenarnya banyak Pak, bukan hanya az-zina. Tapi di sini di syarahnya diterangkan az-zina. Li'annahu lamma rajama ma izzat zakar. Berarti nopo? Di sini maksudnya al-fahisyah, al-qadhurat itu perkara yang menjijikkan banyak, cuma dimaksudkan di dalam syarahnya itu zina. Allati nahallahu ta'ala anha, yang mana Allah telah melarangnya daripada perbuatan fahish, perbuatan zina. Faman alama bisyai'in, maka barang siapa yang melakukan bisyai'in dengan sesuatu, bisa diartikan ini sesuatu, bisa zina, bisa juga buang air kecil, al-fahish. Minha, daripada apa itu al-qadhurat, falyastatir bisitrillah, maka tutupilah bisitrillah dengan satirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, yang pertama hadis ini mengatakan jauhilah perkara yang al-qadhurat, perkara-perkara yang menjijikkan. Di antaranya adalah zina. Sebab zina sudah jelas itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul mengatakan setelah koma di sini, beliau mengatakan barang siapa alamma bisyai'in, yang melakukan sesuatu minha, daripada al-qadhurat, bisa jadi itu zina atau buang air kecil. Maka apa? Tutupi. Jangan sampai buang air kecil itu di pinggir jalan. Walaupun ban motor dewe.
Nah ini falyastatir, tutupilah, karena itu termasuk qadhurat, Pak, perkara yang menjijikkan, apalagi itu zina. Falyatubillah min bisitrillah, dengan satirnya Allah. Artinya kulolan panjenengan, kalaupun itu ada orang gitu zina misal, gak boleh kita umbar-umbar terus fitnah sana dan lain sebagainya. Agama pun membuat batasan minimal 4 saksi kan, dan itu harus ngerti dengan jelas 4 saksi dengan jelas. Kemarin sudah diterangkan, man satara aibal muslim satara Allah yaumal qiyamah aibah. Yang mau orang yang nutupi aibnya orang muslim, maka apa? Allah akan nutupi aibnya nanti di hari kiamat. Bahkan Rasul ketika disambati oleh wanita di situ pernah berzina, ngaku kepada Rasulullah nggak langsung menerima. Mungkin kamu mimpi yang pertama. Pulang lagi, datang lagi Pak karena perutnya tambah besar, gitu. Pulang lagi sampai disuruh setelah melahirkan dia kembali lagi yang ketiga kali, baru dirajam. Setelah dirajam, fal yashhad ta'ifatun minal muslimin, disaksikan oleh orang-orang muslim. Dalam Al-Quran itu dikatakan ada salah satu orang muslim yang ketika itu dia nyawat, ngerajam gitu kan, kelihatan kepalanya tuh, ngerajam dengan mengatakan kon pezina, dengan rasa nabedu koyok-koyok si bener deh. Akhirnya terdengar oleh kuping Rasulullah. Rasul mengatakan, seandainya seluruh Madinah ini dia ini beristighfar, tobat kepada Allah, masih kalah dengan tobatnya wanita yang dirajam ini. Bayangkan ya? Artinya apa? Jangan gampang-gampang kulolan panjenengan ini nyebarkan perbuatan seperti itu. Ada sendiri-sendiri yang ada. Kalau memang ada saksinya boleh. Rasul mawon tidak langsung menerima terus langsung dirajam. Maka apa? Fal yastatir bisitrillah, satirilah, tutupilah dengan satirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yatub ilallah, dan bertobatlah kepada Allah. Wanita itu sudah tobat tadi, sudah tobat mengakui dosanya di hadapan Rasul Muhammad SAW. Dalam riwayat diterangkan oleh ulama bahwasanya kalau sudah dirajam di dunia, insya Allah di akhirat tidak dirajam. Walaupun itu hilang, ada lagi yang mengatakan di akhirat dirajam, tapi yang lebih kuat insya Allah kalau sudah dirajam di akhirat tidak dirajam. Karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yatub, dengan dasaran asalkan dia mau bertaubat atau taubatan nasuha. Fa innahu man yubdilana safhatahu, maka sesungguhnya man, orang yubdilana, yang mana seseorang itu menampakkan kepada kami safhatahu. Safhatahu ini bokong. Nek bahasa Inggrisnya buri, Pak, buri Pak Tommy pagi. Buri pantat. Safhatahu nukim alaihi kitab Allah, maka apa? Tegakkan daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang benar-benar dia itu melakukan zina dengan syarat-syarat tadi, maka tegakkanlah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Rasulullah merajam orang itu dengan seluruh tubuhnya dikubur, tinggal kepalanya. Nah, ini Pak. Makanya apa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati kita tinggalkan al-qadhurat semuanya ini. Baik sampai mulai yang terkecil, kencing saja harus kita tutup. Dan sekarang kalau zaman dulu masih banyak Pak. Saat ini alhamdulillah sudah banyak toilet gede, bahkan di pom bensin itu sudah banyak. Sampai Erick Thohir, kenapa pom bensin harus bayar kan? Ya sumber sini sopo terus. Gitu. Artinya apa? Sudah banyak tempat-tempat yang seperti itu. Lah kok Ciono nguyuk gak ditutupi kebacut. Gini biyen angon wedhus nguyuk sembarang kali ya. Jadi gak ono angon wedhus. Sekarang sudah tempat ini banyak. Maka tinggal kita apa? Jauhi perkara-perkara yang menjijikan itu. Kemudian diantaranya kencing,
Faliyatulah min dalik, yang terbesar adalah zina. Dan zina di sini faliyatub ilallah, syaratnya harus benar-benar taubatan nasuha bin nadam wal iklan wal azm. Harus itu Pak. Artinya apa? Taubatan nasuha, saya taubat tidak akan mengulangi lagi dan benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas mencabut wal azm ala adamil aud, tidak mengulangi kembali. Ini benar-benar yatum, bukan hanya apa? Tobat kelompok. Jadi ada syaratnya, benar-benar menyesal, tidak mengulangi kembali dan berazam niat benar-benar bahwasanya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Mudah-mudahan kula lan panjenengan dijauhkan dari zina, al-qudhurat dan lain sebagainya. Amin Allahumma amin. Hadis ini diriwayatkan An-Kab Ali bin Umar, hadisun sahih. Bahkan isnadhu jayyidun, isnadnya ini jayyid. Wah, ini hadisnya sahih Pak. Wa bi ilaikal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ijtanibu majalisal ashirati. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu tono sapa sira kabeh majalisal ashirati ing majelis-majelis kang akeh omongi. Kita benar-benar disuruh untuk menjauhi majelis-majelis al-ashirah. Majelis ashirah itu apa? Majelis ngomong-ngomong gak ada manfaatnya. Bahkan sampai dikatakan di sini, obrolan itu yang sekiranya membenarkan diri sendiri dan mengunggulkan diri sendiri. Dan ini banyak sekali. Panjenengan delok di TV dihadirkan dua orang dari kubu si A, kubu si B. Ya, modelnya kok gitu. Anda delok perhatikan, tidak ada di antara mereka ini yang ngalawi aku salah dan sebagainya. Tidak ada. Artinya mereka tetap membawa argumennya sendiri, kemudian menang dewi iku sing tak omongno, sing tak yakini bener. Ini termasuk asyirah atau ngobrol yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Obrolan yang tidak ada manfaatnya. Tapi kula lan panjenengan tetap gak usah napa boten aksal sudon Pak. Ada orang kumpul-kumpul dan lain sebagainya, terus kita ngomong ada iku majelis asyirah. Nek wonge ngerti bahaya Pak, iso gelut. Nek gak ro apa asyirah iku. Lah, ndak boleh sudon. Ini kayak siapa? Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini kalau kepanggil lari-lari naik jaman biyen nyangkruk nang perapatan gitaran kan itu jaman saya gitu. Beliau itu tidak malah ngilokno Pak. Padahal jelas-jelas beliau sudah dirasani dan dilokno depan matanya dan di depan murid-muridnya. Waktu itu rombongan 6-7 orang. Iku lho kiai sing biasanya ngejak nang surga ngomong api-api ya dan sebagainya. Kowe awak dhewe nyanyi-nyanyian ku neraka man. Jadi santri ya emosi banget delok waduh. Guruku dia ngomong ngene rek omongane gak enak. Ketokane apik omongane tapi maksudnya gak enak. Cicing-cicing Pak. Begitu tahu sama Imam Abu Yazid Al-Bustami. Tepang jenengan Abu Yazid. Tepang ya Pak. Ini bisa diceritakno. Nah Ayu Titing tepang. Muga-muga oleh barokah Ayu Titing. Karena saya ngambil. Akhirnya Pak, begitu diceng-ceng ketahuan Abu Yazid Al-Bustami, lho lah boleh. Kok atik nyeng-ceng baju iku lho yai tak jotosi. Lho gak atik jotos-jotosan. Ayo didongakno bareng. Lho, nggih pun sakit yai. Ya ono sing kudu didongakno, ya ono sing kudu dijotosi jarene. Jeneng arek enom Pak. Arek enom niku kan napa niku? Emosi yang tinggi. Lah kemudian karena kiainya minta doa bersama, akhirnya didoa sampai geruntul Pak. Engkau manubul mana parah nih. Cek pahit mau tapi diambil. Dan setelah doa, gak lama dari itu beliau pergi lagi, melanjutkan perjalanan. Sudah sampai 10 meter
Si anak-anak muda ini langsung dia berapa orang itu? 4 orang bergerak dia ngejar Abu Yazid Al-Bustami. Tutup. Cari santri dulu, iki ulo marani kebuk iki ya. Jadi arek nom-nom malah. Oke, ulo marani ke kebuk. Akhirnya nopo? Ono opo nih? Oh sudah, jangan sudut dulu. Jangan sudut dulu. Kita tanya dulu maksudnya apa, nyamperin kita. Akhirnya bertanyain, dan ini si preman ini ternyata apa? Langsung sujud syukur Pak di hadapan si Abu Yazid Al-Bustami. Di hadapan si Abu Yazid Al-Bustami, mereka ini sujud syukur minta apa? Petunjuk Abu Yazid Al-Bustami dan bertobat di hadapan Abu Yazid Al-Bustami. Maka tidak lama dari itu diriwayatkan anak-anak muda ini menjadi orang-orang soleh, dan dalam riwayat yang lain dia ini dijadikan wali min auliyaillah. Ini gara-gara ditengahno oleh orang-orang soleh, gak gampang ngamu anda suudon. Mereka orang-orang soleh ini melihat apa sekumpulan orang-orang yang walaupun mereka di situ ketokane genjreng-genjreng. Gini ditungakno mawon nek metu-metu. Muga-muga melok gabung nang ngaji ngopi. Sebab nopo yang gabung-gabung di majelis-majelis khair itu adalah orang-orang yang disertai hidayah, i'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kula lan panjenengan ini saged istiqomah tetap, tapi boten usah sombong. Cuman di sini Rasul mengatakan istanib, jauhlah dengan sungguh-sungguh majelis-majelis yang di situ al-ashirah, yaitu majelis orang yang banyak omong-omongannya, yang menang sendiri, gak gelem napa niku didasari dengan ilmu debat, tapi napa niku jadi debat itu menang-menang dhewe. Beda dengan majelis-majelis yang banyak omong tapi mujalasah, kayak bahsul masail, kayak napa niku musyawarah. Memang perintah wasyawirhum fil amr, itu perintah. Bahsul masail kan debat Pak, tapi apa? Ada dalil, ada dasar, dan nanti akan diputuskan satu hukum. Bukan ngomong tanpa dasar sampai dhewe nggih cerita-cerita dhewe. Ngono yo herane sing ngomongno yo koyo iya. Makane mantu-mantu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian kita dijauhkan dari majelis al-ashir. Amin. Allahumma. Di sini diriwayatkan an Abani bin Usman mursalah. Hadis mursal itu termasuk golongan hadis dhaif. Termasuk golongan hadis dhaif, tapi min haitsu makna bagus, dari segi maknanya bagus ini. Qala bi'ilakal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ijtanibul kaba'ira wa saddidu wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Monggo, ada pertanyaan? Boten enten